Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, halo anak semua. Sehat-sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah sehat Ya, alhamdulillah. Walaupun belum semua ini, semoga teman-temanmu yang belum masuk tetap dalam keadaan sehat. Mungkin belum bangun, mungkin semoga cepat bangun dan nanti mengikuti ya, mengikuti. Nah, anakku semua, sesuai dengan jadwal hari ini adalah pembelajaran PPKN jam pertama ya. Ya, untuk pelajarannya kamu nggak asing lagi karena sudah 2 tahun di sini ya. Ini tahun yang terakhir kelas 3. Semoga kamu bisa tetap dapat mengikuti. Hanya kalau sekarang di kelas 9 kamu belajar bersama-sama dengan ibu walaupun belum pernah ketemu sama sekali ya, belum pernah ketemu sama sekali mungkin belum pernah belajar bersama-sama, nggak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama dengan Bu Titik Purwanti nggih. Nanti sambil berjalan ya, sambil berjalan Ibu kenal sama kamu ya, yang nanti akan belajar bersama-sama kamu untuk pembelajaran PPKN. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, kita berdoa lebih dahulu ya. Berdoa lebih dahulu ya. Ibu pimpin dari sini, berdoa mulai. Ya, selesai. Semoga dengan kita awali doa ini, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan kesempatan, selalu diberikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai akhir dan hari-hari berikutnya. Ya, anak-anak sekalian, Ibu ingatkan sedikit nih, sebentar ya. Kamu tiap hari kan sudah mulai Zoom pembelajaran ya, apalagi kamu sudah kelas 9. Ya, kalau kelas 9 ini waktunya itu, kalau misalnya tatap muka itu ya, waktunya itu cepat sekali. Ya, waktunya cepat sekali. Nanti tahu-tahu sudah UAS semester 1. Kalau sudah itu terus tahu-tahu sudah ada persiapan ujian itu ya. Nah, maka mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silahkan kalau tidak ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan kamu tetap ikut Zoom. Jangan misalnya, semoga sih yang sekarang ikut Zoom ini ikut Zoom terus ya. Jadi Bu harapkan ikut Zoom terus, jadi tidak misalnya gini, dalam mengikuti Zoom di absen ya, absen ke wali misalnya, itu ikut ya, ikut. Misalnya nihil, dalam kelas itu nihil, tapi tidak mengikuti Zoom, jadi hanya absen ke wali. Itu nggak boleh, nggak betul. Ya. Jadi ya absen ke wali, kamu juga mengikuti Zoom, karena memang apa waktunya mengikuti Zoom, begitu ya. Ya. Maaf ini Ibu buka aja ya. Pasti dibuka. Enggak ini. Enggak apa. Ya, jadi sekali lagi silakan untuk kamu ya absen ke wali dan juga mengikuti Zoom ya. Dan juga Ibu ingatkan kalau mengikuti Zoom ya kamu sudah siap ya, sudah siap, kamu seperti masuk sekolah biasa, jadi sudah mandi ya, sudah mandi, jadi sudah seger, pakai seragam ya. Terus juga konsentrasi, betul-betul mempersiapkan untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak hanya asal, yang penting saya mengikuti Zoom begitu. Ya, anak-anak semua diperhatikan ya. Ya. Terus untuk pembelajaran PKN ya, kemarin kamu sudah dipinjami buku ya dari perpustakaan, sudah dipinjami semua ya. Ya, nah itu biasa silahkan disiapkan ya. Jadi yang nanti kita pakai untuk pembelajaran itu adalah ya itu betul. Terima kasih Mbak Ara yang itu bukunya itu. Terus juga kamu persiapkan itu buku tugas ya, buku tugas, buku catatan, buku tugas. Yang itu nanti misalnya kalau Ibu memberikan tugas, kamu kerjakan di situ.
terus nanti dilaporkan ke ibu, difoto, terus dikirim ke ibu begitu. Tapi jadi kamu punya catatan yang di buku itu. Oke? Jadi suatu saat misalnya ibu lihat tugasnya mana, ibu bisa melihat di buku. Kalau misalnya yang kamu kirimkan itu mungkin kehapus atau gimana. Itu nggih, disiapkan buku tugas. Kalau misalnya kamu di kelas 8 kemarin buku tugasnya kok masih kosong banyak, silakan untuk digunakan enggak apa-apa. Ya, enggak usah pakai buku baru. Bukunya tidak usah baru nggih. Pakai buku itu aja enggak apa-apa digunakan. Itu. Jadi ada buku paket untuk belajar, selain juga kamu bisa mencari materi-materi ya yang lain, tapi yang dari buku kita gunakan belajar pedoman bersama-sama dengan teman yang lain itu dari sekolah itu yang dipinjam di perpus kemarin. Terus kamu juga ibu harapkan mempunyai buku kecil, buku Undang-Undang Dasar 1945. Punya apa enggak kamu? Ya, itu ya, bagus. Ini Mbak Sarah ya, Mbak Sarah itu betul seperti itu ya. Yang lain juga yang belum punya nanti silahkan untuk membeli. Kalau mungkin sekarang belum disiapkan enggak apa-apa, nanti dicari ya. Mulai yang akan datang itu kalau pas pelajaran PPKN kamu siapkan ada buku paket, buku tugas dan juga buku Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya, itu aja yang mungkin dipersiapkan sehingga nanti bisa memperlancar dalam kita mengikuti pembelajaran. Itu. Nah sekarang kita langsung saja pada materi ya. Kita mulai untuk pembelajaran PPKN. Jadi untuk PPKN nanti kelas 9 ini 1 tahun nanti kita akan mempelajari 6 bab ya, 6 bab. Saya sendiri juga enggak apa-apa. Sambil itu, tak sendiri sambil itu enggak apa-apa. Nanti kan tinggal klik-klik itu ya. Jadi ada 6 bab itu untuk 1 tahun. Nah, nanti semester pertama itu adalah kita mempelajari 3 bab. Ya, 3 bab. 3 bab yang kita pelajari itu nanti ada bab 1, nanti bisa kamu sambil dibuka bukunya, buku paketnya ya. Bab 1 di situ adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara itu. Lalu yang bab yang kedua itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, makanya tadi Ibu sampaikan kamu untuk juga punya buku Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti kalau ada pembelajaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, jadi kamu tinggal buka. Ya, tinggal buka. Dan kalau sering dibuka, sering misalnya ada materi-materi yang berkaitan Ibu tanyakan, kamu sudah dengan sendirinya bisa hafal. Ya, mungkin enggak menghafalkan tapi bisa hafal pasal-pasal yang sering yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang bab ketiga itu adalah Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk 1 tahun. Sekarang kita untuk mempelajari yaitu bab pertama, silahkan untuk dibuka untuk bab pertama. Ya, dibuka buku kamu sambil nanti bisa disimak itu mulai halaman 1 di situ, nggih. Sudah dibuka semua anak-anak? Ya. Jadi di situ bab pertama itu adalah perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu percaya bahwa anak-anak semua sudah tidak asing dengan di situ ada kata-kata Pancasila. Pancasila mungkin mulai dari TK kamu sudah dikenalkan itu apa itu Pancasila. Yaitu yang Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Sebelum kita lanjut nanti untuk di sini untuk perwujudan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, perwujudannya dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana itu ya, misalnya ya.
Itulah. Masih ingat kalau Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila itu dijadikan sebagai apa dalam bernegara? Coba, ada yang masih ingat itu untuk pelajaran kelas Sebagai pedoman. sebagai pedoman. Pedoman gimana? Pedoman untuk apa? Sebagai pedoman hidup bangsa. Sebagai pedoman hidup bangsa. Ya, mungkin ada yang ini, ada yang lain lagi coba. Sebagai selain sebagai pedoman hidup bangsa yang bagaimana? Coba siapa? Mbak Askia tadi mungkin? Apa Mbak? Sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oh iya, iya betul ya, sebagai pedoman dasar. Jadi atau dengan katanya sebagai dasar ya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara dalam segala bidang, itu adalah sebagai dasar negara ya. Ya. Terus juga Pancasila sebagai dasar negara ini coba disahkan atau menjadi dasar negara Indonesia itu sejak kapan sebetulnya? Siapa yang tahu? Muhammad Radin 9A sudahkah masuk? Ada Muhammad Radin 9A? Enggak ada. Dari 18 Agustus. Siapa ini? Siapa ini? Yang menjawab siapa ini? Angelika Sarah Paramita. Kelas 9E ya? E. Ya, 9E absen berapa, Mbak? Absen 4. Absen 1. Gimana tanggal berapa, Mbak? 18 Agustus 1945 Iya, pada sidang betul. PKI. Iya, betul ya. Jadi 18 Agustus 1945 itu diantaranya kamu ketahui dari hasil sidang PPKI ya tanggal 18 Agustus 1945 di situ Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Nah, sejak itu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara gitu ya. Terus Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu siapa yang tahu itu apa? Kira-kira apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu gimana? Saya, Bu. Ini siapa menyebutkan nama nomor absen kelas? Berarti 9D. Hita ya? Hita 9D ya. Gimana? Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus disesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya bagus Mbak Hita, nge. Dan untuk yang lain mungkin Ibu Pertas juga tahu semua ya, sudah tahu semua, nge. Bagus. Jadi sebagai pandangan hidup bangsa itu berarti Pancasila dijadikan sebagai apa? Pedoman. Pedoman dalam kehidupan, dalam tingkah laku, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berarti harus beragama. Gitu ya? Harus beragama. Harus beragama harus beragama dalam arti sini berarti memeluk agama. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk bangsa Indonesia atau untuk agama itu adalah dijamin dalam pasal berapa? Siapa yang tahu? Sambil mengulang sedikit dulu ya. Pasal berapa? Maaf. Ada yang tahu untuk beragama? Tadi ada yang bawa undang-undang itu bisa dibuka. Pasal 29 ayat 1. Coba dibaca. Tadi yang bawa undang-undang siapa ya? Pasal 29 ayat 1. Tadi Mbak siapa bawa undang-undang ya? Ya, dibuka coba pasal 29 ayat 1 dibaca. 9 Undang-Undang 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul, bagus. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang religius, negara yang beragama. Jadi negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan dan Tuhan itu satu, ya, berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara beragama tapi bukan negara agama, ya. Tahu perbedaannya negara beragama dengan negara agama? Apa? Mareno 9B sudah masuk Mareno 9B?
Atau yang di sini coba apa? Apa perbedaan negara agama dengan negara beragama? Ya. Negara agama itu adalah negara yang dalam satu negara itu hanya ada satu agama, ya, semua didasarkan pada agama itu. Tapi kalau negara beragama adalah negara yang dalam negara itu ya pada dasarnya begitu. Tidak hanya ada satu agama, tapi ada beberapa agama. Seperti misalnya di Indonesia, itu negara beragama karena tidak hanya satu agama, tapi ada berapa agama yang dilindungi oleh negara? 6. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, begitu ya. Nah, itu kembali bahwa kita sebagai negara yang beragama gitu ya. Terus dalam pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 itu juga disebutkan, dijelaskan di sana. Bunyinya gimana? Coba dibaca lagi, Mbak, yang 29 ayat 2. Ya. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Iya, betul, bagus ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi yang diberi kemerdekaan siapa? Setiap penduduk. Diberi kemerdekaan, diberi kebebasan. Oh, saya percaya dari Tuhan melalui agama Islam, peluklah agama Islam. Saya percaya dari Tuhan melalui agama Kristen, peluklah agama Kristen, dan seterusnya, begitu ya. Jadi kita diberi kebebasan. Nah, tadi berarti dijadikan pedoman berarti di masyarakat kita harus beragama tadi sila pertama ya, beragama. Jadi tidak bebas tidak beragama tapi bebas beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan berarti apa? Harus dijadikan pedoman bahwa kita itu sesama manusia harus saling tolong menolong, saling menghargai, saling bekerja sama, tidak boleh menghina dan sebagainya. Sila ketiga itu adalah kita harus membina persatuan walaupun kita itu berbeda banyak sekali perbedaan yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita membina persatuan. Sila yang keempat itu adalah dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bagaimana? Harus berusaha untuk apa? Bermusyawarah. Ya, wajar toh ya kalau kita dalam bermasyarakat itu banyak sekali perbedaan. Nah, itu kita harus bermusyawarah untuk mencapai satu tujuan. Lalu yang sila yang kelima itu ya sebagai pedoman bahwa kita dalam hidup berbangsa dan bernegara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang perlu diingat bahwa yang namanya adil itu adalah tidak sama besar atau tidak sama jumlahnya. Nah, adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Nah, itu sedikit untuk apa yang akan kita pelajari nanti perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang di dalam masyarakat itu ada budaya gotong royong yang merupakan sedikit sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Nah, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat itu? Ya, dinamika perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara yang kita itu sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 ya. Dan kita sah menjadi negara itu adalah sejak tanggal 18 Agustus 1945 ya. Tanggal 17 kita baru merdeka, tapi kita belum dapat dikatakan sebagai negara. Karena kamu masih ingat ya, ciri-ciri negara itu apa? Coba siapa yang tahu? Ciri-ciri suatu masyarakat dikatakan sudah bisa berdiri sebagai negara itu apabila sudah memenuhi unsur-unsur apa? Coba, ada yang ingat enggak? Coba. Halo, siapa yang ingat? Ciri-ciri negara, yaitu apa? Misalnya ada kamu semua itu apa? Kita semua ini apa? Hah? Apa? Penduduk. Penduduk atau rakyat Penduduk. ya? Atau rakyat. Ya, ada rakyatnya. Terus ada apa lagi? Pemimpinnya. Hah? Pemimpin. Iya, pemimpin. Ada pemimpin atau pemerintah yang juga
berdaulat. Ya. Terus ada kita di mana ini? Di awang-awang atau di mana ini? Berarti ada wilayah, ya. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, terus juga yang tidak kalah penting lagi ada apa lagi nih? Peraturan. Yang kita hidup, bukan. Peraturan termasuk pemerintahan yang berdaulat itu tadi. Yang kita itu hidup di dunia ini kan tidak sendiri gitu. Berarti ada apa syaratnya juga ada? Pengakuan dari negara lain, ya, pengakuan dari negara lain, itu ya, itu diantaranya syarat atau unsur sebagai kita dikatakan sebagai negara. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam penerapan Pancasila itu ada apa istilahnya itu dinamika, ya, dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat itu ada beberapa masa periode, ya, dimulai dari yaitu pada masa awal kemerdekaan itu tahun 1945 sampai 1959. Terus pada masa yang berikutnya masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Terus masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, itu ya. Itulah dinamikanya bagaimana, ya. Dinamikanya bagaimana? Yang pertama tadi pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ya, kita patut menghargai jasa para pendiri negara yang telah berhasil merumuskan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang tadi kamu tahu bahwa Pancasila itu disahkan oleh siapa? Pancasila sebagai dasar negara itu yang mengesahkan siapa? Ya, Mbak Askia mungkin mau jawab. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah yang mengesahkan adalah siapa? PPKI, yaitu tadi tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Yang diantaranya hasil sidang PPKI itu kan diantaranya apa? Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 45, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah apa? Menetapkan bahwa siapa? KNPI sebagai pembantu presiden, ya, itu. Nah, itu. Jadi diantaranya itu. Jadi pada masa awal kemerdekaan, sejak awal kemerdekaan itu rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Yang kita pada waktu itu baru lepas dari apa penjajahan. Makanya kita berusaha untuk mempertahankan, ya. Pada periode awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan menurut bangsa itu menghadapi berbagai ancaman. Jadi baru awal-awal sudah menghadapi beberapa ancaman. Di antaranya ancaman-ancaman itu adalah ada pemberontakan DITII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ya, jadi pemberontakan DITII atau disingkat DITII itu ya. Yang kamu tahu semua pada waktu itu yang memimpin pemberontakan DITII itu dipimpin oleh siapa? Sekar, ya. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Iya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Yang dalam pemberontakan DITII ini mereka itu
akan ya tujuannya itu akan mendirikan apa? Negara Islam Indonesia. Ya, akan mendirikan negara Islam Indonesia sebagai dasar negara syariat Islam. Nah, ini kan berarti sudah menyimpang ya dengan bahwa kita sebagai negara yang punya dasar Pancasila, bahwa negara Indonesia itu sudah sebagai negara yang beragama. Jadi tidak hanya ada umat Islam saja, gitu ya. Nah, itu makanya itu perlu kita untuk melawannya, ya, untuk melawannya. Pada waktu itu mereka dengan akan berikan negara Islam Indonesia itu dengan melakukan perusakan, ya, perusakan misalnya ada pembakaran rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, terus juga ada perampasan harta milik penduduk, malah juga penganiayaan dan sebagainya. Nah, untuk itu dulu untuk penumpasan dalam rangka kita menghadapi pemberontakan DITI itu lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pada waktu itu Kartosuwiryo bersama pengikutnya itu baru bisa ditangkap pada tahun 1962 ya, pada tahun 1962 itu. Nah, terus berikutnya selain itu ada juga pada awal kemerdekaan itu juga ada pemberontakan APRA. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang Angkatan Perang Ratu Adil itu yang diramalkan katanya akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Ya, APRA pada waktu itu telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia itu pada tahun 1950 yang pada waktu itu berhasil menduduki wilayah Bandung itu. Terus juga pemberontakan yang lain berikutnya adalah pemberontakan Partai Komunis. Partai Komunis yaitu awal itu adalah pada waktu itu pada tahun 1948 itu di Madiun. Ya, di Madiun. Pemberontakan komunis tahun 48 di Madiun itu adalah dipimpin oleh siapa yang tahu? Oleh Musso. Ya, betul, oleh Musso. Itu. Yang itu juga akan mengganti Pancasila dengan paham komunis, ya. Selain itu juga ada RMS, Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Itu diantaranya adalah pemberontakan pada awal kemerdekaan. Tuh. Untuk selanjutnya adalah pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama itu adalah pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Yang demokrasi terpimpin itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran itu dalam pemerintahan negara yang berpusat pada pemimpin negara. Tuh, pada masa Orde Lama. Pada waktu itu, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila di sini pada waktu itu dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden pada waktu itu. Pada waktu itu kita presidennya adalah siapa, Ngep?
Pada masa itu presidennya siapa? Siapa? Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Ya. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno ya karena banyaknya gerakan separatis ya, separatis yang ini gerakan-gerakan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi dan juga sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak bisa berjalan secara utuh. Dan pada waktu itu Badan Konstituante itu gagal dalam menjalankan tugasnya dan menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan kondisi demikian pada waktu itu, lalu Insinyur Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Coba, ada yang tahu apa isi dekret presiden tanggal 5 Juli 59 itu? Isi dekret presiden 5 Juli 59. Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan Angelina Sarah. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan pergantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 45. Terus itu saja? Iya. Ya. Setahu saya. Iya, masih kurang. Iya, betul, bagus, masih kurang ya. Jadi diantaranya isi dekret presiden adalah apa tadi? Bubarkan konstituante. Konstituante dibubarkan. Mengapa? Karena pada waktu itu tidak bisa membentuk undang-undang dasar yang baru, ya. Nah, dibubarkan. Dengan undang-undang dibubarkan, kalau sudah dibubarkan, maka pada waktu itu undang-undang dasar 45 tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Kan tidak berlaku, terus berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara yang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Segera dibentuk MPRS dan DPAS ya, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Itu diantaranya isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Terus berikutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu adalah tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Sesuai dengan apa itu Orde Baru, itu ada suatu tatanan yang akan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu. Tetapi dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dalam praktek, dalam kehidupan masyarakat terjadi beberapa penyimpangan lah. Beberapa penyimpangan nanti silahkan kamu Ibu beri tugas untuk nanti coba cari penyimpangannya itu apa pada masa Orde Baru. Terus pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi. Nah, yang terakhir pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, dalam pemerintahan era reformasi berusaha menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang tadi diawali pada masa Orde Baru itu akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti ada separatisme, radikalisme, dan terorisme. Yang berikut adalah adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, itu tadi adalah pemberontakan atau
dinamika penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dimulai sejak awal kemerdekaan sampai sampai sekarang ya. Yang terakhir reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Itu. Nah, dari tadi yang kita pelajari ya, anak-anak, maka perlu kewaspadaan dan kesiapan bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk bisa menanggulangi penyusupan ideologi yang lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, mari kita semua bersama-sama untuk berusaha bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan negara Indonesia sebagai bangsa yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sampai di sini dulu yang kita pelajari, dipelajari baik-baik di rumah. Kalau ada beberapa hal yang mungkin kamu mendapatkan materi dari buku yang kurang jelas, kamu bisa tanya ke Ibu, bisa Japri, bisa lewat WA Group. Gitu ya, anak-anak semuanya? Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu gambaran, tidak perlu. Baru sekali mulai. Apa sih? Ini Mas siapa ya? Dari sama Bu Edi apa gimana? Oke, Mas itu ya. Tapi sambil mengikuti di sini gitu ya. Kayak sini. Oh ya. Di sini loh. Biasanya. Diklik terus muncul. Aduh, Mas Anggun bukan. Sambil kalian mempersiapkan dulu ya untuk pelajaran selanjutnya PABP. Bukunya disiapkan dulu.
Ya, Pak Tim. Gimana? Tidur. Iya, sebentar saya. Sebentar. Bolanya mana bola? Yuk main bola yuk. Iya sih dikasih bola. Halo anak-anak, dengar suara Pak Anggun anak-anak? Dengar, Pak. Dengar.